Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tugas video yang ke-28, yaitu mengenai tentang Bimba interview dan juga teori bandul. Di sini yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Jadi bermain baca-bacaan ini adalah bermain atau segala kegiatan yang berhubungan dengan permainan itu dibarengi dengan baca-bacaan. Jadi di sini anak-anak akan ditunjukkan untuk bermain baca-bacaan, yaitu membaca modul mereka tapi sambil bermain juga gitu, akan diselingi dengan permainan. Kemudian jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Jadi di sini dalam kegiatan bermain baca-bacaan ini anak akan diberikan modul, kemudian modul itu akan mereka baca, mungkin ada 4 huruf kembar atau lain sebagainya, atau mungkin menarik, ada tarik garis dari kata dengan gambar itu disamakan, itu juga termasuk dalam baca-bacaan, bermain baca-bacaan. Jadi bermainnya sambil menarik garis ke gambar tersebut. Lalu apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Nah, tujuan dari bermain baca-bacaan ini yang pasti adalah untuk menumbuhkan minat baca anak. Lalu kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Jadi kegiatan baca-bacaan ini dilakukan setelah pembukaan ya. Jadi ada pembukaan itu seperti dialog, kemudian nyanyi lagu Labimba, ada juga bernyanyi lagu Cinta Ananda, tepuk semangat dan lain sebagainya. Lalu akan masuk ke dalam inti, yaitu bermain baca-bacaan ini. Lalu mengapa kegiatan bermain baca-baca menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Jadi kegiatan bermain baca-bacaan ini adalah inti dari menumbuhkan minat baca anak itu sendiri. Jadi dengan kegiatan ini salah satu hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan minat baca mereka. Apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Nah, ketika bermain baca-bacaan, kita sebagai motivator harus melihat perkembangan anak, apakah membacanya itu sudah mulai membaik atau sudah mulai terampil atau belum. Lalu bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Nah, jadi untuk menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan dengan anak ini, kita akan memberikan mereka waktu untuk membaca modul-modul yang telah mereka terima. Jadi semua modul mereka kumpulkan, lalu mereka harus membacanya bersama-sama ya dengan teman yang lainnya. Lalu apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Tentu saja kalau kita tidak bermain dengan baca-bacaan, anak akan merasa bosan, terus juga belajar akan merasa menjadi anak akan merasa belajar adalah beban. Jadi mereka merasa terpaksa dalam belajar ya, karena hanya terfokus dengan baca saja, tidak ada bermainnya atau selingannya seperti itu. Nah, lalu di sini ada teori jam bandul. Jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Nah, jadi di sini teori jam bandul itu adalah jika kita perhatikan ya, kalau bandul itu kan jam bandul itu setiap kita gerakan pasti dia akan kembali ke tengah ya. Jadi dia akan ke kanan, ke kiri, ke kanan, kembali ke tengah, baru ke kiri gitu. Jadi seperti itu seterusnya. Nah, bermain sambil belajar di Bimba A.I.U.E.O ini juga sama, melakukan hal seperti jam bandul tersebut. Jadi setiap kita melakukan bermain sambil belajar ini, yang pertama adalah prioritas utama adalah yang di tengah, ketika jam bandul itu ada di tengah, yaitu kegiatan utamanya adalah bermain baca-bacaan. Kemudian ketika jam bandul ke kanan dan ke kiri itu adalah selingannya, yaitu bermainnya. Jadi benar-benar jam bandul itu ya. Jadi benar-benar kita perhatikan bahwa gerakan jam bandul tersebut adalah kegiatan yang harus kita lakukan untuk bermain sambil belajar kepada anak itu, yaitu ada selingan, kemudian prioritas yang pertama utama, lalu ada selingan lagi. Jadi benar-benar tidak terfokus pada satu titik saja. Lalu apa tujuan penerapan teori jam bandul? Nah, jadi tujuannya itu adalah
kita dapat ini adalah proses membimbing anak sepenuhnya, proses membimbing anak agar minat bacanya dapat terrealisasikan ya. Di sini juga mereka akan merasakan senang dan bahagia dalam pembelajaran. Lalu kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Tentu saja di saat pembelajaran atau bermain sambil belajar itu dilaksanakan ya. Jadi kegiatan bermain baca-baca itu dilaksanakan, kita bisa seringnya dengan permainannya gitu. Jadi mungkin ada hal yang ingin kita ajak kepada anak-anak gitu kan. Jadi sehingga mereka dapat bahagia atau senang dalam pembelajaran tersebut. Lalu bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Nah, jadi di sini untuk menerapkannya ini anak-anak motivator akan memberikan waktu kepada anak-anak untuk membaca modul-modul yang mereka punya. Kemudian dengan itu mereka akan diberikan selingan dengan durasi yang tidak terlalu. Jadi misalkan mereka membacanya udah selesai nih. Mereka membacanya udah selesai semua, tetapi jam itu masih tetapi waktu itu masih ada gitu. Nah, kita bisa selingi mereka dengan bermain, mungkin mewarnai atau menggambar dan lain sebagainya, tetapi kita hanya berikan waktu sebentar saja. Lalu motivator memberikan mereka untuk membaca modul mereka kembali. Seperti itu. Bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Jadi, jika kita tidak menerapkan teori jam bandul ini, kan anak-anak suka bermain ya. Mungkin saja mereka akan merasa bosan dan monoton pembelajarannya. Jadi mereka akan merasa benci belajar gitu loh. Nah, mereka harus diberikan permainan gitu, harus diberikan hal yang menarik dalam pembelajaran seperti itu. Apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Ya, jadi dampaknya yang tadi seperti saya sebutkan, mereka akan merasa benci belajar, mereka akan merasa terbebani juga dengan pembelajaran yang kita sampaikan, lalu mereka tidak akan memerhatikan ya, tidak akan ada minat untuk belajar atau membaca seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.